tidak membutuhkan biaya yang banyak, insya Allah. Semoga pertemuan kita sore hari ini berkah. Salam salawat, semoga kita tetap ada kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak kelingane wae gitu. Mbak Asri muncul ya? Udah mulai. Panjenengan datang udah mulai. Belum? Oh, ya wis mulainya tuh jam 40. Enggak lebih ya, Mbak. Soalnya anu dulu. Oh, taiji dulu. Enggak, itu pertengahan sih. Kan game dulu. Mati lampu dulu, Bu. Iya, itu mati lampu. Itu kayaknya tokennya, Mbak. Nggih, tokennya habis. Saya itu dari awal wis ngomong. Begitu aku datang krungu swara. Nek liyane mungkin dorang gagas ya. Bu, iki anu lho. Sakit ije 446. Ini harus segera diisi. Takutnya soalnya di atas itu AC berapa? 3 AC. Kipas angin juga diurup ke sound system. Nanti nek tiba-tiba mati ya wes, terus akhirnya udah ini ngebel Ustazah Ais itu yang boleh ngisi. Nanti kalau sudah terisi tolong dikasihkan ke kita, jadi kita yang ngisi. Ya kira Bu Reni salah pahamnya nih, darai ketika tuku kuwi kaya pulsa. Jadi rasanya jadi leboke. Dan cuman beli aja, nggak diisikan. Oh, gimana katanya? Loh, tadi udah dibelikan lagi, nomornya dileboke. Malah gak dikirim neng grup. Ya Allah ya wes. Pas itu saya sudah berangkat ke Klaten, saya kan jagung kejuwiring. Saya kan menyelesaikan itu absentis jam 12 terus saya tak tunda. Nah, monggo yang bisa sharing materi atau sakalian jenengan bertiga yang ikut biar teman-teman ada ini ada gambaran kemarin acaranya bagaimana dan mungkin bisa berguna ya material yang kita. Silahkan. Kita masalah apa? Stres nih. Stres itu ada dua ya. Positif sama yang enggak. Bahwa itu enak itu. Aku ya ragu ya. Ternyata toh. Kalau saya lebih ke ini ya Mbak, yang apa? Sejenis morfin. Morfin itu kalau dalam hubungan rumah tangga ya seperti itu ya. Ada sih namanya tapi intinya itu sih memang penting apa untuk kalau suami istri itu membahas tentang hubungan suami istri itu kalau kita sudah bisa membahas hal itu, kalau misalkan harus saling memuaskan itu kita sudah sampai bisa membahas sudah bisa membahas dengan suami itu katanya sudah tingkatannya itu masalah sudah nggak ada ya Mbak. Oh, jadi itu saling terbuka gitu kan. Ya misalnya kita nggak puas ya kita bisa ngomong sama suami. Suami juga harus bisa bagaimana caranya ketika di usia pernikahan itu kita itu sudah bisa membahas hal seperti itu. Berarti yang Insya Allah masalah-masalah yang lain itu sudah netral sekali katanya gitu. Kalau itu belum berarti masih Masih ada masalah banyak. yang harus ini selesaikan. Jadi itu yang paling tingkat tinggi. Tinggi itu ternyata. Jadi patokan. Ya padahal kalau perempuan kan ya Malu. Iya. Izin. Tapi kalau sesuai dengan kita sahabat Rasulullah itu tidak perlu izin. Memang harus diungkapkan. Ini sahabat dulu ngomong. Gitu loh. Pernah ada sahabat ketika ini dia nggak puas dengan istrinya, dia bilang kamu seperti punggung ibuku gitu kan. Terus dia mengadu pada Rasulullah. Jadi waktu itu ngadu masalah rumah tangga kepada Rasulullah itu biasa sekali gitu kan. Terus sing lanang diceluk apa ya Abu Darda kayak kalau nggak salah ya itu dipanggil dan janganlah kamu mengucapkan seperti itu. Nek sampai terucap lagi itu berarti kamu wis talak ngono lho kata gitu. Ya. Nah, makanya kita harus hati-hati sekali ketika mengucapkan itu. Jadi harus memang terbuka gitu tapi ucapan yang keluar itu harus hati-hati sekali. Jadi masalah rumah tangga, masalah hubungan seks itu harus kita ungkapkan pada suami kita. Kok gini ya? Misalnya apa yang tidak jenengan rasakan tidak memuaskan itu diungkapkan. Gitu. Bahkan ketika saya baca buku Fauzil Azim itu istri atau suami itu boleh menguapkan maaf ya ini bukan pornografi bukan tapi untuk
dia itu merasakan nikmat di sini, oh di sini boleh seperti itu. Makanya jangan malu-malu kan, hubungan yang sah gitu loh, sah dan berpahala gitu loh. Antar suami istri itu berpahala kalau kita melakukan hubungan gitu. Jadi boleh menyatakan di sini, sebelah sini kan. Kalau memang suaminya tidak tahu atau mungkin tidak peka, si istri boleh mengungkapkan itu. Begitu juga sebaliknya kalau suami gitu. Jadi ibaratnya Dokter Aisyah itu mengungkapkan, jadilah kamu itu pelajar buat suamimu. Jadi yo Adi sampean kan kayak gimana gitu ya. Tapi ya seperti itu tuntutan suami. Kadang mungkin manusia itu kan kadang berfantasi mungkin ya, berfantasi gitu lah. Mungkin fantasi dia itu boleh diungkapkan pada pasangannya. Saya pengennya seperti ini. Yang penting satu, tidak melanggar aturan agama di tempat masuk yang benar. Itu tempat masuknya harus benar. Lalu dari belakang, boleh dari depan, tapi tempat masuknya harus benar. Gitu ya. Ya lanjut. Apalagi? Mengatasi stres itu bisa dengan makan pedas, bisa dengan joget-joget di kamar sendiri, boleh, itu diperbolehkan. Buat ibu-ibu ya, kebanyakan di rumah itu boleh. Karena memang yang bisa mengatasi itu diri sendiri. Kalau disampaikan dari awal ya, siapa yang menyayangi kita ya kita, siapa yang memperhatikan kita ya kita. Jadi perempuan itu ya diri kita sendiri yang harus menyayangi. Tidak bisa berharap apa ya, kita kadang kan apa yang kita harapkan kepada pasangan itu nggak sesuai. Beda mindset ya, laki-laki dan perempuan itu kan beda tuh. Karena pengennya bagi dia mungkin sudah aku ya wis pelayanan sudah apa, tapi kita merasa belum. Kadang merasa dilayani itu dengan apa, bagi dia mungkin kita sakit, dia segera memberikan obat itu mungkin sudah melayani sudah, tapi kadang kita pengennya kan Lebih wes dari aku itu. dilus ya dilus wes gitu kan. Harus dikomunikasikan berarti. Ya, komunikasi itu yang Sebetulnya harus tahu bahasa Pasangan, ya. Pasangan kok kita harus tapi kadang-kadang ya mudeng lanang yo karepe cuek. kayak contohnya mungkin kalau pas udah pengen itu kan nadanya kan udah Terus agak gas. oh kayak pusing banget gitu. Agak gas kok piye? Kesel yo. Pengennya ya malah emosi diri. ternyata pengen itu. Harusnya kita yang tanggap. Tapi suami juga harus tahu kondisi istri, memahami ketika istrinya mungkin pas dalam kondisi capek banget, atau mungkin pas baru saya ada pikirannya berat, jadi tidak mood untuk kesana gitu. Suami kalau nggak tahu, kalau cuek gitu, ya kita yang harus mengkomunikasikan seperti itu kan. Jadi yang sebenarnya punya gini gimana ya, komunikasikan. Kadang nggak tahu mereka menganggap kok nggak gelem melayani suami gitu kan, pikirannya jadi negatif thinking gitu. Makanya gunanya komunikasi seperti itu. Oh ternyata itu baru nggak mood karena ini bisa dikomunikasikan. Ketika nanti komunikasi wes berjalan terus, beban si istri otomatis kan wes kelas ya berkurang gitu, mungkin terus bisa melayani dengan maksimal. Apalagi yang didapat kemarin? apa ya, banyak tapi banyak lupanya. Itu apa? Bahasanya bahasa itu Bu. Inggris semua ya Mbak, aku yang nggak paham. Mbak Manda itu cocok Bahasa itu. kedokteran. Dokter langsung bahasanya Inggris semua. Bu Yene S2 nih. Tapi memang Istilah. perlu sih sebenarnya ilmu seperti itu ya, kita harus menempatkan sebenarnya banyak banget manfaatnya. Makanya kemarin saya di BPKP-nya rumah tangga Iwa itu tidak baik-baik saja. Kita perlu mengadakan daurah ini ke rumah tanggaan. Iya Bu ya, entah iki aku disambati ngene ngene. Kayak banget, dalam seminggu itu ada 4 orang yang sambat ke saya gini-gini WA. Dan ya itu udah alhamdulillah kita rapat mengadakan itu. Nah, yang seperti ini nanti juga bapak juga habis ini. Iya Bu, kayaknya kalau ibu-ibu tuh ya ngomongin
Memang kemarin kan mau dibarengkan. Anu sing sregep golek ilmu sing wedok. Kita kan menyampaikan sudah kodratnya beda kan, yes, kadang percuma. Jadi kemarin kan kita mau dibarengkan di gedung DPRD. Tapi biasane nek dibarengkan ono paling sing di oyo-oyo sing dibahas ya mbok-mbok tok ngono. Saiki sekolah didheweke, bapake ya pun fokus untuk memberikan materi masalah kebapaan ngono. Oh ya wes oke. Ini baru nyari pembicara yang buat bapak-bapak. Nah besok nek pas bapak-bapak suami-suami jenengan ya suami-suami jenengan dioyak-oyak suruh ikut gitu. Kaya nek parenting barangnya sing kegemakan mbok-mbok papa dong gak mangkat. Jadi biar engkau udah ngeklik gitu loh. Jadi materi dari Bu Yeni nanti akan disampaikan ke pemateri yang bawa bapak. Jadi bapak-bapaknya jadi ngeklik gitu. Ora melayu rono dhewe gitu. Seperti itu kita sudah ada planning. Dan ada lagi Mbak? Ya Mbak? Juga ada untuk mengendalikan menghambat hormon-hormon stres itu tadi. Kita bisa relaksasi atau olahraga dengan makan asupan nutrisi kita juga harus bagus supaya moodnya juga bagus. Kadang-kadang terlalu banyak gula moodnya juga bagus ya kan, mood swing gitu. Ya, olahraga rutin itu kan juga bisa mengeluarkan hormon kesenangan endorfin dan kortisol. Ya betul sekali. Dan olahraga nggak harus yang mahal-mahal kan, jalan aja sudah merupakan olahraga. Jalan pagi setengah jam gitu meluangkan waktu, atau sore. Saya sore setengah jam kayak gitu wis iso keringetnya ya metu, kolesterolnya terurek, hormon endorfinnya ya keluar gitu, nanti moodnya bagus gitu loh ketika kita menjalankan itu. Dan juga makanan yang nutrisinya harus yang bagus itu tidak harus yang mahal juga gitu kan. Buah-buahan kayak ini pas murah jeruk ya tuh jeruk, kates ini pas kates api murah ya tuh kates itu vitamin C nya tinggi sekali itu paya itu. Nanas. Nah itu dan nanas larang. Ini ngomong ke sing murah. Tomat sing murah lagi ya. Tomat yang madu kan 8.000. Nah terus sayuran juga nggak harus yang mahal-mahal kan gitu. Tapi nek sing asam urat tahu tempe yo ya. Purinya kan tinggi. Boleh tapi sedikit ya. Mungkin harus mengurangi. Tuh sesekali ya ayam, tapi jangan sering-sering ayam broiler itu, jangan sering-sering. Itu malah nggak bagus itu. Lebih bagus di tahu tempe atau jamur. Ayam kampung. Ayam kampung saya golek ya angel kudune tukune seutuh. Nek ayam kampung apa nek tuku potong-potong rene Jadi ecer. Terus itu loh jamur tiram itu kan bagus itu. Sekali jamur sekilo cuma 20.000, tukune seperapat 9.000 bisa itu masak dipepes kayak diapakan. Nggak harus yang mahal lah intinya. Mana Mbak? Ini mau gambar Tafiyatun nafas. Nah, pembersihan jiwa. Itu ada bukunya dari Al-Ghazali ya, itu buku Tazkiyatun Nafas, itu bisa menjalan baca. Ini ada peninggalan. Sering-sering tafiyatun nafas sendiri. Mbak apa paruan iki, Mbak? Jadi kita harus sering Ini yang tak pegang sini ya. apa itu? Tazkiyatun Nafas itu kayaknya murah anu ki lho Mbak. Muhasabah. Jadi setiap kali menjelang tidur kita muhasabah. Itu apa-apa sing hari ini sudah kita lakukan. Apa-apa yang hari ini siapa-siapa yang hari ini menyakitkan kita segera kita maafkan gitu, orang-orang yang menyakiti kita hari ini. Kita coba melepas beban gitu ya. Itu. Kemudian menyesali diri ketika tadi kita berbuat tidak baik, kita sudah berbuat maksiat, baik yang disengaja maupun tidak sengaja itu. Nah, banyak istighfar itu minimal 100 kali, 1000 kali ya dibolehkan sekali gitu. Banyak juga kita bersolawat ke Rasul gitu. Mutmainnah, sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. Nah, biar kita bisa mencapai mutmainnah itu, yaitu seperti kisah
sujud lakui ya. Rasulullah lagi sebentar lagi akan datang ahli surga itu sampai 3 kali. Nah kan sahabatnya kan penasaran tahu waktu itu. Kemudian ada salah satu sahabat yang mengikuti nembung untuk ikut ke rumah beliau nginep gitu barang 3 hari. Setelah nginep 3 hari di sana dia nggak mendapati sahabatnya itu tilawah terus, dikiran terus, nek bunyi sholat malam dia nggak dapati yang seperti itu gitu lah. Nah kan ngomongnya biasa-biasa baik kan gitu. Terus kemudian setelah 3 hari beliau pamit terus Pak De aku ora entuk sing tak goleki kok ternyata ning omahmu ngono bahasa bebasnya. Lho jane sing mbok goleki apa to ngono. Nah Rasulullah itu bersabda akan datang seorang penghuni surga itu sing teko kowe terus ning masjid gitu. Lah aku kan penasaran kowe iki jane ndek amalan apa. Aku ora ndek amalan apa sing bisa dibanggake. Cuma nek aku arep mapan turu, kabeh tak sebutke wong-wong sing hari ini punya salah sama saya ataupun saya pernah punya salah sama orang, saya mohon maaf, kemudian saya memaafkan orang-orang yang punya salah dengan saya. Itu dieling-eling satu persatu disebutkan, didongake. Itu ternyata jadi amalan unggulan beliau untuk bisa masuk surga. Nah seperti itu. Nah kan kita nggak tahu ya perbuatan baik kita yang mana yang bisa menolong kita untuk bisa masuk surga. Itu makanya kita diharapkan untuk berbuat baik-baik terus, memaafkan segala kesalahan orang ketika yaitu menjelang tidur kita udah lost lepas. Seperti itu ternyata amalan beliau. Dan itu nggak gampang. Lebih gampang kita minta maaf daripada memaafkan, ya toh? Nek minta maaf ada ngapuran yo, tapi nek memaafkan kadang-kadang ya ora gampang. Ya mungkin saat bisa Bu, tapi nanti Nek kalingan lagi pas kelingan tuh kan ya sakitnya masih kalingan lagi banyakin istighfar. Nah itu kuncinya di situ. Kalingan lagi banyakin istighfar lagi kayak gitu. Memang nggak gampang. Memaafkan orang itu nggak gampang dan itu kuncinya banyakin istighfar. Ada lagi? Wah, jane regane lho. Tawon regane. Oh, ini sesuai ininya rupane, berarti jerone. Ya ini kayak punya aku tapi aku kok hijau ya? Hijau semua Hijau kayaknya semua sini. Bu. Cuma Oh, dalamnya hijau semua. Mete budi saya kakek nyuwun pangapurane kula nyuwun makmu budhe makmu kuwe Only one aja, one of us aja, salah satu, one of us. Nah oke kita set. Alright, yes that's it. matur nuwun deh Mbak. Masa yang bikin kita tidak nyaman di tempat wisata ya Kayak gini, yang bikin tak nyaman. Dan Jogja ndek kene ya ngono kan akeh terus dibahas kan. pengamen. Mm-mm. Pengamen tuh kayaknya kan giliran. Dene ning Dumok kae akeh yo. Mm-mm, iya. Banyak orang yang memanfaatkan, banyak orang modus gitu loh. Menggunakan Yang enggak sebutannya miskin. Iya. Ya salah-salah kayak gini tuh ya di mana-mana ada. Aku pas makan mopo kayak ya enak. Yes, kayak mahasiswa. Kayak bukan mahasiswa dia ya dari kampung. Bukan. Ketoknya kayak nek mahasiswa semester, ketoknya semester Kok wis tua-tua. 14 kan. Semester 14. Dan yang mahasiswa sekarang kan imut-imut gitu. Empat bayar terus ya. Sampai 14 kan Dibayar 85 loh Pak. Ini bahwa kayak sing tuku ndek malah ya satu tuh lho. Nggih, nggih. Ya, mada. Jam
nyobain. Siomay tak? Siomay Bu ini. Siomay kering tak Siomay ini. kering. Keringnya kayak roti ya, roti dikeringin. Nyobain Mbak. Pedes. Agak pedes dikit. Goreng Mbak ininya ya. Kita foto yuk. Bagus sih Mbak. Iya. Video nih Mbak. Tapi anu enggak? Video iki. Anu enggak? Apa? Oh, ndak nganu ya Mbak. Kita ke situ. Kamerane tanya. Kamerane ora. Kudu ngadep. Ngadep ning